Makanya dulu orang paling suka nyimpen doa di makanan. Laki-laki mencintai perempuan kok ditolak gitu. Ambil makanan, kasih doa I love you. Enggak, doanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa tuni muslimin. Tiupkan makanan, kasihkan, besok I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah gini aja berdiri, enak duduk. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, yang saya hormati, boten ngeten mawon, Nengita dan keluarga besar Forkompimda Kota Mojokerto, seluruh yang hadir kabeh kok kabeh. Jadi ini agak spesial. Jadi karena mulutannya menjelang maghrib. Jadi jangan marah kalau selisih 1 jam. Karena ini kita akan melewati mulutan yang asli. Mulutan yang asli itu ya ini. Kalau pidato itu mulutan model baru. Mulutan model Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan perang di Antokia, butuh semangat maka dikumpulkan dan dibacakan sejarah Rasulullah. Yang dibaca adalah berjanji dan tiba. Nah itu untuk semangat, itu pidato itu mulutan model baru. Nah mulutan yang asli itu ya yang begini nih. Ini mulutan yang asli. Otentik itu, original itu ya begini, bawa layah itu. Jadi tak cerita nih, mulutan yang asli itu makan. Makanya kalau dari dulu setiap ada mulutan pasti urusannya makanan. Kenapa kalau Isra Mi'raj kok tidak makanan? Yang lain, tapi nek mulutan kok mesti makanan? Ya, karena apa? Ini mulutannya para sahabat. Jadi Rasulullah itu kalau memperingati maulidnya sendiri, Rasulullah itu puasa. Jadi Rasulullah itu kalau peringatan kelahirannya di hari Senin itu puasa. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa ya Rasul? Aku bersyukur aku dilahirkan di hari kelahiranku ini, maka aku puasa. Loh begitu Rasulullah puasa, sahabat udah paham, pulang ke rumahnya masing-masing, cari istrinya di rumah masing-masing, ke dapur. Dek, di rumah ada makanan apa? Masak yang enak, karena Rasulullah ini puasa. Nanti sore kita harus menyiapkan makanan berbukanya Rasulullah. Wah itu semua kota itu bau makanan karena masak. Nah kalau sudah menjelang maghrib lah baru dibawa. Nah kayak begini nih. Kalau sudah menjelang maghrib dibawa ke rumah Rasulullah dengan nampan yang berbeda-beda. Dengan nampan yang berbeda-beda, dengan isi yang berbeda-beda, tapi semua berlomba bikin makanan yang enak. Karena apa? Akan dihidangkan kepada Rasulullah, karena Rasul puasa. Nah itu makanya kemudian para sahabat datang semua ke Rasul bawa makanannya masing-masing. Dan di antara sahabat pasti guyon. Apa masakanmu? Mie ayam. Masakanmu? Gulai. Masakanmu? Aku lama nggak makan gulai, aku nanti minta masakanmu ya. Gitu. Aku lama nggak makan soto, aku boleh nggak nanti minta sotomu. Tapi semua menunggu makanan itu dipegang dan diambil Rasulullah, dicipi. Karena apa? Yang diharapkan oleh para sahabat adalah doa barokah dari Rasulullah. Karena Rasulullah kalau ngambil makanan pasti berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Loh makanan kalau sudah didoakan sama Rasulullah dengan doa barokah,
maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Dan ketika makanan itu dihantarkan ke Rasulullah, artinya seluruh makanan itu milik Rasulullah. Setelah itu dibagi kembali kepada sahabat, sahabat mendapatkan makanan yang sudah didoakan sama doa barokah dari Rasulullah. Nah, sahabat menunggu itu, Allahumma bariknya Rasulullah. Kalau sudah diambil makanan barokah, dimakanlah bergantian dengan para sahabat. Nah, makanan yang dimakan para sahabat yang sudah dijadikan doa barokah oleh Rasulullah, makan berubah jadi makanan barokah. Nah, makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging barokah. Daging barokah itu enggak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana itu temennya wakina ada banar. Nah, itulah makanya kalau bulan Maulid itu semua mengeluarkan makanan barokah lah. Oleh sahabat dimakan, sisanya dibawa pulang lah. Karena yang dibawa pulang ini makanan barokah, maka kemudian orang menyebutnya berkat. Ayo. Jadi makanan mulutan yang benar itu ya jam segini ini. Persis kayak sahabat menyiapkan makanan buat Rasulullah. Nah, itu makanya kita ini kadang lu masa makanannya sendiri kok berubah jadi makanan barokah. Lah ya iya, makanan itu bisa menyimpan doa. Jangankan makanan, kaset itu bisa nyimpen suara, flash disk bisa nyimpen gambar. Makanya dulu orang paling suka nyimpen doa di makanan. Laki-laki mencintai perempuan kok ditolak gitu. Ambil makanan, kasih doa I love you. Enggak, doanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa tuni muslimin. Tiupkan makanan, kasihkan, besok I love you. Enggak. Makanya calon kepala desa, calon bupati, calon wali kota, awal-awal mau nyalon pasti takut makan makanan yang nggak dikenal. Khawatirnya makanan itu doa, isinya doa linggis. Begitu dimakan mengkreng gini, namanya santet. Nah, itulah maka kemudian kita ini dari dulu diajari bertabarruk makanan. Makanya kalau ada mulutan tabarruk yang enak-enak gantian, ini udah bener. Udah pas ya isiki. Mulutan yang asli nggawa dewe-dewe, nanti dibagi antar ibu-ibu karena makanannya berbeda. Itu khas sahabat merayakan maulidnya Rasulullah. Makanya mumpung ini perempuan semua, sering-seringlah tabarruk makanan. Punya anak diajari kok kapur sekilo gak nyantol belas, tabarruk makanan. Bacakan ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, tiupkan, kasihkan. Itu perlu, nanti pinter anaknya. Punya anak dikasih makan gak tambah sehat, tambah kurus gini, kasih makanan, ambilkan makanan ya. Kasihkan doa di situ ya Hayyu ya Qayyum, bacakan, minumkan. Punya anak suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif. Nah, punya suami kok pengen nikah lagi, lah itu ambil makanan ditabarrukkan, didoakan. Jangan kemudian malah marah. Ambil air, kasih doa kasih sayang, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Jangan malah kupak kopi gitu, jangan. Ambil ya Rahmanu ya Rahim ya. Bila perlu tangisi dan air matanya menetes di makanan itu, nanti semua akan terkandung di situ. Bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua, diambil diaduk. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Gitu loh. Ini dari penuh kasih sayang. Terus angkat idoni saidik gitu. Ini
tabarruk. Makanya, nah kalau yang muda-muda ya lakukan dengan lagu anak muda. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Amin. Lah itu caranya, makanya dulu setiap ada maulid ibu-ibu berlomba tabarruk makanan yang enak-enak supaya pas dimakan itu enak. Lah sekarang itu nggak paham, makanya waktu tabarruk makanan bikinnya nggak enak, nasinya keras, minyak keriting, tahune apek. Makanya begitu setelah tabarruk dibikin bawa ke rumah mau dimakan ya nggak enak. Akhirnya dibawa ke rumah pakai nopi ite, akhirnya piti sing barokah. Nah itulah. Nah itu makanya orang Indonesia setiap ada makanan datang di Mojokerto mesti kiainya doanya Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Jarine wong kampung iki kok dongane kok barik terus. Akhirnya setiap ada makanan jenenge bari loh iki makanya jenenge barian karena angger kiai teko dongane Allahumma barik lana. Loh makanya yang sering begini, makanya orang Indonesia ini hatinya luluh karena kalau nggak bisa diajari telinganya, nggak bisa diajari mulutnya, pasti kemasukan makanan barokah karena hobinya orang Indonesia itu tabarruk makanan. Lah kayak gini setiap tahun berapa kali ayo orang Indonesia merawat keagamaannya, merawat tabarruknya ini setahun berapa kali ayo. Ini musim mulutan berapa ratus kali, ribu kali di Mojokerto wong mulutan dari RT sampai wali kota, belum kabupaten, belum provinsi, semua. Nanti sebentar lagi ini selesai rejepan, pangan maneh, belum selesai ruahan, belum selesai nuzulul Quran, posonan, mercon payu, kolek payu, belum selesai udah halal belum selesai pamitan haji, belum selesai sudah kawinan, bar itu muharraman, mulutan full sepanjang tahun. Masyarakat terdidik untuk bersatu dan terdidik untuk memutar roda ekonomi di luar apa yang disebut namanya tugas pemerintah. Loh, selain pemerintah, masyarakat punya cara mutar roda ekonomi. Bu Ita, Neng Ita, kalau dihitung yang kayak gini itu dalam satu tahun masyarakat mutar pengajian nih, berapa triliun uang berputar. Sektor informal bergerak. Ini salak payu, gedang payu, jeruk payu, terop payu, tukang syuting payu, bakul layah payu. Lu ngapain? Nyayo, putar roda ekonomi. Nah ini sepanjang tahun betapa Indonesia punya cara yang luar biasa dan ini khas Indonesia. Makanya orang Indonesia itu punya agama yang rukun, kuat dan riang gembira. Kalau kita mulutan kayak gini kan pasti denger lagu anak-anak. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah, dinane Senin 12 Maulid. Nah, mesti gitu. Nabi Muhammad itu wong Mekah, itu wong Mojokerto. Makanya yang ketemu Rasulullah pertama orang Mekah, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, namanya Soha. Musuhnya ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu namanya. Karena orang Arab maka sahabat ya namanya Arab. Maka gak ada sahabat kok namanya Mujianto, itu ya ndak ada. Sahabat Joni itu ya ndak ada. Enggak, Joni Murdiono no ya ora. Sahabat Soeharto ya ndak ada. Maka Jokowi ini ndak ada. Sahabat ya Abu Bakar,
Abu Bakar, Umar, Utsman, musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah tapi setelah Rasulullah ini berdakwah, Islam ini kan bergerak keluar. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Rusia, ada yang ke Cina, ada yang ke Indonesia. Maka Mulutan ini mengingatkan betapa bahagianya jarak Mekah sama Mojokerto, jauhnya luar biasa. Tapi kita masih kebagian kecipratan agamanya Allah, makanya kita syukuri. Nah wujud syukurnya begini, sepanjang tahun nggak pernah berhenti. Hasilnya apa? Kita bisa melihat rekor dunia. Apa rekor dunia itu? Arab setelah Rasulullah meninggal, ditinggal oleh Rasulullah, Islam bergerak ke Eropa, bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Islam bergerak ke Afrika, dipimpin sahabat Salman, termasuk sahabat Bilal. Ada yang ke Cina, dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Rusia. Islam bergerak ke seluruh dunia. Tapi hari ini sebagai bukti yang harus kita syukuri, ternyata apa? Islam yang ke Afrika berhenti, sudah macet. Yang ke Rusia macet, yang ke Cina macet, sing teng Afrika macet. Tapi yang ke Indonesia berubah menjadi sebuah kekuatan terbesar di dunia. Kaum muslimin terbanyak ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong kerudungan paling akeh Indonesia. Ini prestasi karena apa? Kita pinter ngerawat syukur kayak begini nih sepanjang tahun. Saya nggak bisa membayangkan berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh santri merawat agama dan persatuan seperti ini terjaga sampai kemudian roda ekonomi berputar. Lah, akhirnya cita-cita menjadi masyarakat yang berbeda-beda tapi saling rukun tercapai karena kita pinter bikin kerukunan. Dan hanya santri sekarang yang rukun, yang lain udah nggak mau rukun. Agama sudah menjadi perpecahan di mana-mana, tapi santri agama masih merukunkan. Contoh doa, yang lain udah nggak mau bersama. Tinggal santri sing gelem donga bareng, kiyaine tok sing amin, sing donga santri ini amina, amin amin, amin, amin. Nek wis kepegelen, amin. Kiyaine mandek, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya karena semua pengen berdoa, akhirnya dijak kumpul di alun-alun bali kota. Akhirnya di balik kota ada istighosah kota Mojokerto. Begitu istighosah rukun semua, angkot laku loh nih kok, bakso payu, pelembungan payu, bakul petis payu, cowek payu. Betapa ini roda ekonomi berputar. Cara menjaga kebersamaan, masyarakatnya rukun, ekonomi berputar. Ibu-ibu rindu Rasulnya dari kampungnya masing-masing. Ada yang rindu dengan gaya marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini, la marhaban marhaban. Ada yang rindu Rasulnya dengan gaya assalamun mustamirun kulakini atajantat. Ada kerinduan pada Rasul dengan gaya Mojokerto, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah ada fataya. Oh nyantol ya Allah ya uhailal jud duhai senangnya pengantin. Ini dengan gaya lokal. Ada yang dengan gaya India, ya Rasulullah salamun alaik
atfataya jiratan ilal ju nahnu jiranum tumhi homat aduh tumhi ho lagu India ono sing kaya dengan gaya kampung ya Nabi salam alaika ya Rasul salam angeli ya numpak kayak ibu-ibu ada yang lagi sakit hati ditinggal kekasih lagunya ya Nabi salam dan tahu ya Rasul salam ya Habib salam sholawatullah ya narep cerita karo sapa ini betapa indahnya betapa orang merindukan Rasul dengan gayanya masing-masing akhirnya oleh para ulama ayo sing pon wage kliwon narian kumpul tadi siji yo di mana kita bilang sama Bu Ita caranya gimana sholawatan di alun-alun wali kota hasilnya apa wali kota bersolawat kota Mojokerto bersolawat kumpul kabeh di situ akhirnya odong-odong payu ngangkut penumpang sepanduk payu gendera payu slayer payu gagang pancing ini betapa kebersamaan dijaga nek di setiap kampung itu ditanggung oleh negara berapa negara harus mengeluarkan biaya untuk merawat persatuan dan kebersamaan serta roda ekonomi tapi orang Indonesia merawat secara informal alhamdulillah Bu Ita faham seperti itu maka maulid dikumpulkan dan semua ditanggung oleh pemerintah nah itu tanggung jawabnya can ngono kudu tanggung jawab pemerintah dong gini ini contoh makanya Islam rukun coba Suriah jebol sudah Afghanistan perkara jenggot paten-patenan Libya perkara khilafah paten-patenan Arab Saudi hanya Wahabi yang bisa ada satu-satunya Islam yang riang gembira ikut menyangga negara hanya Islam Indonesia nah itu karena apa tanggung jawab kita berat karena Indonesia setelah Majapahit yang Bhinneka Tunggal Ika dititipkan oleh para wali kepada Rasulullah. Cara menitipkan adalah dengan menyebut orang Indonesia sebagai rakyat. Rakyat itu kalimatnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang yang hidup berbeda tapi saling tanggung jawab namanya ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia sing sanggup ngambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya Indonesia itu rakyat bukan people. Nek people niku Eropa Vox Populi Vox Dei. Bukan komunis nek komunis niku proletar. Kita betul ini. Makanya ro'iyah itu nek ngumpul jenengane musyarakah lahir istilah masyarakat nek berbeda faham bermusyawarah wasyawirhum fil amri kalimatnya kalimat Al-Quran karena yang menata ro'iyah itu para wali maka daerah diarani wilayah itu akhirnya menjadi wali kota wilayah terbesar akhirnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia maka kita jaga kerukunan dengan cara ya seperti ini makanya sing gelem ngumpul karek santri liyane agama wis pecah kabeh dipecah-pecah yang masih mau rukun ana wong mati garek santri dak NU
Pun blak-blakan mawon kula. Liyane moh 3 dina, 7 dina garek santri. Setelah itu apa? 100 hari, 1000 hari khol. Kalau sudah khol apa sing enggak berputar di situ, bakul tahu, bakul petis teko kabeh. Ngayo, roda ekonomi berputar. Sampai makam gurune ditengok. Nek wis nengok makam gurunya, bis pariwisata payu. Nah, bis besar laku ziarah Wali Songo. Makanya corona nggak ada ziarah, bis pariwisata prei. Itu berapa yang diputar oleh santri? Sampai di makam wali, dodol sego payu, dodol katok payu di makam para wali, ojek payu, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Dan di situ rukun. Ana sak rombongan di makam wali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai rombongan sebelah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Urung rampung sebelah, ngawiti ingsun. Belum selesai sebelah, ibadallah rijalallah, aghizuna li ajalillah wa kunu'u lana lillah sanaqdha bifadlillah. Rukun gak ada gentenan ngono, gak ada, gemes rame. Terus ada satu orang gak bawa rombongan, gawa jaket melitit itu. Iki jangan-jangan copet. Ternyata apa? Buka jaket, gawa speaker cilik, rombongan saking Mojokerto ditenggo-teng bis. Lah ya rukun, betapa kerukunan terjaga. Akhirnya apa? Wong Mojokerto ziarah nang Madura ana makame Mbah Khalil. Wong Mojokerto ziarah ke Cirebon ada makam Sunan Gunung Jati. Orang Cirebon ziarah ke Surabaya makam Sunan Ampel, di mana tempat gurunya bersemayam akan menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Kalau semua tanah di mana gurunya bersemayam diziarahi, rasa cinta akan tumbuh terhadap tanah itu. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Lah ana santri kon ngebom gak gelem wong pancene ana makam gurune. Teroris pani mawon wong pancene gak ana sing diwedeni. Loh, ini jangan dikira ngene iki gak ada kontribusinya. Terus kemudian seorang kiai iku ana loro, ana kiai sekti karo kurang sekti. Kaya kula niki kurang sekti. Tak iso diinterupsi, Gus wis sore, ngono leren lah. Lah kiai sing paling sekti itu siapa? Kiai yang nggak bisa dibatasi. Kiai nek wis khotbah Jumat menangan ora ono wani niku. Intrusif ngono ora wani wis meneng ini. Makanya karena khotib itu nggak ada batasnya dan nggak ada yang berani membatasi, oleh para ulama dibatasi ngangge tek sama tongkat. Begitu ono teke ya anteng itakullah. Itakullah. Ora maca teke disebul kipas angin bubar. Enggak, makanya cekeli tongkat, ono tongkate ya anteng itakullah. Arep ngene-ngene tongkate nggo goleng glundung. Makanya orang kalau khutbahnya pakai tongkat tenang, itakullah. Itakullah. Begitu tongkate bid'ah, wis ora ono tongkate. Saudara Jokowi ngono akhire. Mula sampean nek golek di masjid-masjid sing rada kocluk, delok kawitane mesti gak ono tongkate. Lho kandhane kok. Ini makanya santri selalu membuat kerukunan. Dan kalau ini terus kerukunan terjaga, akhirnya kaum muslimin yang mayoritas mampu mengayomi yang lain. Dan itu terbukti. Apa buktinya? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku agama bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Loh apa sih kisah? Kaisa lo ngene iki mbok pikir bukan prestasi. Ini prestasi yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Neng Mesir, wong Islam tiba-tiba hanya mau bersatu dengan sesama Islam, liyane moh bikin Ikhwanul Muslimin, jebol bangsanya. Sampai Mursi digantung dhewe karo wong Mesir. Suriah betapa indahnya dulu, begitu pengen gawe khilafah bubar bangsane. Suriah jebol, Libya jebol, Iran Irak ngomong Syiah Sunni jebol. Afghanistan ngomong jenggot itu jebol pedil-pedilan dengan tali
Taliban. Makanya Islam paling indah, riang gembira ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita pinter merawat agama yang basisnya adalah kebersamaan dan persatuan. Di samping itu setiap kegiatan para ulama, roda ekonomi berputar dan kita bisa rasakan betapa indahnya seperti ini. Lho ngene terus iku. Misale terus tahun ngarep ngono. Gak ono mulutan, ya cowek prei. Apa itu? Lah itu loh, makanya kita ini masih mentradisikan mulut tahun ngarep nggih. Wita selain cowek benjing panjenengan damel tali-tali di tenda-tenda itu. Kalau ibu-ibu wong jenenge ibu-ibu gantungi panci. Nggih, gantungi ringso, gantungi apa senengane ibu-ibu, gantungi kutang. Baru ndak apa-apa gantungi situ. Enggak, keset kan ibu-ibu itu kan ngurusi keset, itu tuwali yang banyak kasih gantungan. Nah agar yang kecil-kecil juga merasakan nikmatnya Maulid Nabi, bikinkan bendera uang di sini 10.000-an, 5.000-an, cendel no. Enggak, kalau di tempat saya lagi mulutan pasti ono gantungan duit tancepno, didebok nganggo lidi niku 10.000-an, 20.000-an, kadang sampai 50 juta, kadang akeh. Uwer nonton ngarep. Biar kita tahu anak-anak kecil itu juga seneng ikut Maulid Nabi lah kayak gitu, gendera. Belakang coklat, sayur-sayur, ibu-ibu seneng digantungi. Kompor gas bila perlu. Gantung. Enggak. Ngolah ro ame mulutane lak wis ngincer. Nggih. Lah ya kaya ngeten niki. Nggih. Lah ngono niku wis bener niku. Nang kene katane rawame nggih panjenengan damel. Wah itu indah lah ngoten niku mulutan sing bener niku ya ngoten niku. Nek mulutan pidato ngeten iki ya mek jelasno tok ngoten mawon. Mulutan model anyar nggih. Lah ini lha mulo kula panjenengan alhamdulillah sampai hari ini bangsa kita terjaga, kerukunan terjaga. Kalau nggak ada yang seperti ini, maka seluruh urusan dianggap menjadi urusan yang berbeda. Makanya sing bid'ah ngoten niku wis gak usah sampean rungokno ngoten lho. Lho, ngeten niku lho niku dodol plembungan. Lho wis payu durung ke plembungane sampean? Kene didom karo kene aku sing bayar kok. Ayo kene plembungane didom. Ayo le kene maju kene. Melayu kene. Ayo. Sing cilik-cilik nang melayu ngeroyok plembungan kae lah kae. Ayo balane ki nang melayu diroyok. Ayo. Lah, nggih. Wis kono kae. Lah. Oh, makne melu ngeroyok lho. Nggih. Engko pira mrinio aku sing bayar, tenang mawon. Ayo. Wes, nggih. Endi meneh? Ayo. Apa sing dodol jajan rong payu? Kene ayo, kene. Endi sing dodol bakul es. Wes sing gawa aqua kene. Nah, nggih, lha didom. Lah ngoten Ciko. Wes sampean hitung dhewe ya. Aku gak melu ngitung. Lho ngono nanti hitung nang tengah. Wes ayo wis nang cepetan aja suwe. Kok mek iki tok. Ayo, Endi meneh lah kae kene dom ngono ngarep. Ayo. Lho. Pon sampean teni kono ya. Ayo. Lu ngeten iki mulutan bakule seneng. Mule anake seneng iso dakul jajan. Wes sampean ning kono. Sampean teni kono sik ya. Nggih, sampean teni kono. Ya, endi sing dadal jajan? Lah kono didom mlebu kono. Wis golek dhewe. Ayo. Lah ngeten iki lak rejo, ayo. Wis entek.
Ya Allah. Sampean reno karo ngitung. Ayo. Reno, totalan. Lho kae nggo sepeda ki dodol apa kae? Ayo nang sing nang jaluk rono pental iki lho. Apa iku? Oh angel bakso. Ayo. Kayak reca ini kalau ngene ae. Wis. Lha ngeten iki, magrib. Sahabat iki biyen ya magrib mulutan. Melayu-melayu gak apa kok. Ayo. Apa iku? Pentol. Ya nang kono nang didom. Wes nang kono nang didom ngono. Surungan rene ning tengah kene lho kalau cek ana sing tetelane kene. Ayo. Oh, bismillah. Memperingati mulutane Nabi kabeh kudu senang. Bakul jajan senang. Dan sing nek panggung gauman. Ayo gede. Ayo Allah. Ngene kan gak rame lah. Lha ngeten iki. Lha ngene bangsa kan bergerak akan indah. Pomene Mojokerto biang keroknya persatuan. Awal persatuan Bhinneka Tunggal Ika itu Mojopahit. Maka orang Majapahit dulu di sini. Saat ini kanggonan Mojokerto. Lho kene tengah rene. Wes mlebu arene tonton. Banser ki wangi dodol. Ayo sing tahu dodol bakso. Loh, rene. Endi meneh sing dodolan ngene kae mburi kene mlebu arene. Wes lho. Ya Allah, seneng kita. Mulutan. Ayo. Ayo, ngono terus kasem lho munggah kabeh. Ayo. Oh ning kita beres pokoke. Beres mungsu ning kita pokoke. Yo kene kae dodol apa kae mlebu kene. Ayo. Gampang pokoke. Ayo. Gini. Ayo, lha santai dodolan apa meneh kae. Oh, iki ono sing mlayu iki. Ya Allah, lha iki mulutan sing asli ya ngeten iki. Rame masuk umat Nabi kok sedih. Yo sing seneng. Ayo seneng. Ayo. Oh. Lho kae sing mburi ki gorene rek. Iki sing panggung gak uman iki. Oh dikeroyok. Wis dikeroyok kae. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuhafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Bikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasirna dzikral ikram. Biridaka ya Allah, syukurkan mereka ya Allah. Wa bihaqqi rabbana ni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram.
Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'abdan nasi tahwi ilaihim warzuqhum salamatan yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatan dalam min ahli al-malil khair. Al-ibadah al-muqammasul qiyamah bil amal. Li abaina ummatina masyayikhina wa jadil masyayikh wa ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamirradil jinan Allahumma ij'al qabrahum jamil qubur. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqim al-ma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.